Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Tadulako, Palu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Setiawan Mandala Putra SMMM. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Yuslianti Pagalu dengan NIM C201229291. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi komunikasi lisan. Apa itu komunikasi lisan? Apa tujuan dari berkomunikasi secara lisan? Serta apa saja kekurangan dan kelebihan dari komunikasi lisan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan simak baik-baik video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi lisan, yang kedua ialah ragam komunikasi lisan, dan yang terakhir ialah keunggulan serta kekurangan dari komunikasi lisan itu sendiri. Baik, kita langsung masuk saja pada pokok pembahasan pertama yaitu pengertian dari komunikasi lisan. Komunikasi lisan ialah interaksi antar individu dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Dalam komunikasi lisan, pengirim dan penerima bertukar pikiran atau ide secara lisan, baik dalam diskusi tatap muka atau melalui perangkat mekanik atau listrik seperti telepon. Berikutnya kita akan membahas tujuan dalam berkomunikasi secara lisan. Tujuannya ialah agar kita bisa menyampaikan informasi secara utuh, sebab banyak informasi yang tidak dapat diterjemahkan dengan tulisan, tetapi hanya bisa disampaikan melalui instruksi secara langsung. Baik, untuk pokok pembahasan yang kedua ialah ragam dari komunikasi lisan. Ragam komunikasi lisan mencakup yaitu yang pertama berbicara. Berbicaralah dengan kalimat yang efektif, jelas, tepat, relevan, bijaksana, ringkas, informatif, dan yang paling penting disesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Penyampaian komunikasi yang efektif membutuhkan pembicara yang bisa mempertimbangkan nada suara, kecepatan, dan volume suaranya. Penting untuk memasukkan perubahan dalam nada vokal untuk menambah penekanan dan atau menghindari monoton. Yang kedua yaitu menyimak. Mendengar berbeda dengan menyimak. Mendengar ialah kegiatan menangkap suara dan hanya sebagai langkah awal dalam menyimak. Menyimak itu sendiri melibatkan pemaknaan dan pemahaman atas apa yang didengar. Ia adalah suatu proses yang aktif yang melibatkan konsentrasi pikiran. Menyimak itu sebenarnya bersifat abstrak, tak terlihat. Oleh karena itu, kegiatan itu bersifat internal yang terjadi dalam diri seseorang, maka hanya dia yang tahu pasti apakah dirinya benar-benar menyimak atau tidak. Baik, pada pokok pembahasan yang ketiga kita akan membahas keunggulan dan kelemahan dari komunikasi lisan. Jenis komunikasi ini memiliki keunggulan tertentu dibandingkan komunikasi tertulis. Yang pertama ialah cepat dan tepat dengan kesempatan bagi pengirim dan penerima pesan untuk merespon secara langsung. Yang kedua ialah pertanyaan dapat diajukan segera untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga ialah memfasilitasi kontak dekat dengan pembicara yang berpotensi meningkatkan motivasi. Yang keempat ialah komunikasi lisan dapat didukung oleh komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh yang memperkuat pesan. Yang kelima ialah mengizinkan bahasa yang sederhana, dan yang keenam ialah umumnya murah. Namun, komunikasi lisan memang memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, mungkin tidak cocok untuk informasi rahasia atau pribadi personal. Yang kedua, seringkali lebih memakan waktu daripada mengucapkan email. Dan yang ketiga, itu bergantung pada keterampilan verbal presenter. Dan yang terakhir, presentasi formal memakan waktu lebih lama untuk dipersiapkan. Berikut kita akan membahas beberapa permasalahan utama dari komunikasi lisan. Yang pertama yaitu kemungkinan informasi berubah semakin besar jika disampaikan melalui banyak orang.
Dan yang kedua yaitu penguasaan kosakata yang berbeda dari satu orang ke orang lain. Dan yang ketiga yaitu kepercayaan diri masing-masing penutur berbeda ketika menyampaikan informasi. Dan yang keempat yaitu adanya perbedaan dialek atau cara bertutur. Terakhir kita akan membahas contoh dari komunikasi lisan. Contoh yang pertama yaitu pertemuan staf, pertemuan bisnis, dan pertemuan tatap muka lainnya. Yang kedua ialah diskusi, dan yang ketiga ialah presentasi publik seperti